Sampaikan satu informasi menarik top headlines pilihan redaksi IDX Channel, di mana ini data-data terakhir BPS yang menunjukkan bahwa Indonesia masih resesi ekonomi ini. Mas Audi, kita akan sampaikan dulu. Ya, pemirsa, kinerja ekonomi nasional hingga akhir tahun 2020 tercatat masih mengalami resesi, tumbuh minus 2,07%. Sementara sektor konsumsi rumah tangga yang biasanya menjadi penggerak utama dari ekonomi, akhirnya juga ikut tertekan akibat pandemi COVID-19, minus 2,63%. Data Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 2 tahun 2020 minus 5,32%. Kemudian berlanjut di kuartal 3 minus 3,49%. Kondisi yang sama juga terjadi di kuartal 4, terkontraksi 2,19%, sehingga sepanjang tahun 2020 ekonomi nasional melemah 2,07%. Pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada bulan Maret 2020 langsung menghantam perekonomian nasional. Bahkan konsumsi rumah tangga sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi terkontraksi di sepanjang 2020, minus 2,63% sepanjang tahun lalu. Sedangkan di kuartal keempat 2020, konsumsi rumah tangga minus 3,61%. 2020 ini secara Y on Y, pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih terkontraksi sebesar 3,61%. Kontraksi komponen pertumbuhan konsumsi rumah tangga ini tercermin dari berbagai indikator, misalnya penjualan eceran masih terkontraksi cukup dalam, yaitu sebesar 17,39%, padahal pada triwulan keempat. Di sisi lain, pemerintah masih optimistis proses pemulihan ekonomi masih terus berlangsung. Bahkan diperkirakan ekonomi pada kuartal pertama 2021 akan tumbuh positif di kisaran 1,6 hingga 2,1%. Pemerintah menyiapkan anggaran yang ini masih bergerak ya, jadi angkanya perlindungan sosial 148,66 triliun, jadi terdiri dari PKH 10 juta, penerima manfaat, kemudian kartu sembako, prakerja, BLT dana desa, kemudian bansos tunai dan juga kuota internet, serta diskon listrik yang dilanjutkan. Dan terkait dengan Sementara itu, usai rilis data pertumbuhan ekonomi, Indeks Harga Saham Gabungan atau IHSG berhasil melawan tekanan jual pada akhir perdagangan Jumat pekan lalu yang ditutup menguat 0,73% di level 6.151,73. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDX Channel. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Octavianus Audi, pengamat pasar modal. Ya, Mas Audi, informasi yang menarik begitu sudah disampaikan. Memang Anda sudah katakan tadi di sebelumnya ini masih sesuai dengan ekspektasi. Meskipun minus, tapi ada perbaikan ya dari data-data pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2020 dan juga kuartal 4 tahun 2020. Nah, bagaimana nih Anda melihat data-data yang disampaikan tadi? Begitu, apakah mencerminkan bahwa ini akan mempengaruhi pergerakan pasar modal? Karena tadi sudah disampaikan juga konsumsi masyarakatnya ini yang langsung terdampak dengan adanya pandemi COVID-19. Iya, kalau kita bicara konsumsi sebenarnya sudah tergambarkan dari beberapa kali kita juga sudah deflasi dan di sini lebih dikarenakan bukan karena nilainya turun, tapi lebih dikarenakan daya beli masyarakat kita yang menurun dan memang ini sudah kelihatan dengan adanya pembatasan, lalu juga adanya pekerjaan yang sudah mulai dibatasi, produksi juga sudah mulai dibatasi pada saat PSBB yang lalu. Jadi saya pikir memang ini sudah harusnya memang kelihatan bahwa konsumsi kita tertahan atau turun dibandingkan dengan periode sebelumnya. Jadi seperti itu. Baik, lantas dengan kondisi seperti ini, apakah juga ini menjadi salah satu momen yang tepat juga bagi para investor dalam menentukan pilihan investasi? Apakah mereka time to buy saat ini memanfaatkan peluang reboundnya dari pergerakan indeks harga saham gabungan sendiri atau masih wait and see? Karena kita tahu juga ini adalah musim laporan keuangan emiten. Mereka juga masih menantikan data-data apa saja yang akan dirilis dalam waktu dekat ini. Ya, kalau kita lihat dari pergerakan IHSG sebenarnya ini sudah mulai adanya tendensi akan adanya penguatan. Cuman yang menjadi konfirmasi sebenarnya untuk saat ini kita masih diuji dalam tren jangka menengah. Ya, ini kelihatan memang resisten untuk saat ini IHSG adalah sekitar 6.200. Jadi memang
jika minggu ini jika mampu naik ke atasnya 6.200, saya pikir harusnya investor ini sudah mulai mengkonfirmasi terkaitnya resesi. Maksudnya dia sudah mulai bisa memang ada resesi, tapi kita fokusnya ke depan, dan ini memang sudah sesuai ekspektasi dari yang sudah dikonsep sebelumnya, dan ini juga sudah sesuai dengan plan dari pemerintah juga bahwa memang kita akan ada resesi seperti itu. Itu dia, di tengah resesi tapi nampaknya tidak mempengaruhi minat investor maupun traders ya dalam menanamkan dana mereka di pasar modal, begitu Mas Odi. Apakah ini akhirnya menjadi salah satu hal yang menjanjikan juga, karena di sisi lain kita tahu juga Badan POM ini sudah memberikan izin juga penggunaan vaksinasi untuk kalangan usia yang sudah lanjut, begitu, dalam artian lansia sudah boleh. Bagaimana, apakah ini menjadi salah satu cerminan lagi bahwa dukungan vaksinasi masih menjadi harapan Indonesia untuk terbebas dari pandemi COVID-19? Ya, jelas. Kalau untuk kunci nomor satu untuk saat ini memang sebenarnya adalah vaksinasi. Karena kalau kita bicara untuk menghilangkan COVID itu sendiri kan hampir sangat lama butuh waktunya. Jadi memang salah satunya adalah herd immunity itu sendiri dari vaksin. Jadi memang ketika nanti BPOM ini sudah meresmikan bahwa sudah bisa digunakan untuk yang lanjut, bahkan saya sebelumnya memang masih dilarang dan sekarang sudah mulai berangsur-angsur. Jadi saya pikir ini menjadi sentimen positif juga, di mana memang ketika sudah dilakukannya penyuntikan massal, dan kalau kita lihat di Eropa, di Amerika juga sudah mulai melakukan vaksinasi. Jadi saya pikir di sini adalah sentimen cukup positif juga untuk membangun kedepannya seperti apa. Dan memang plan-plan yang sudah dibangun baik di luar maupun dalam negeri di Indonesia ini sendiri sebenarnya sudah bagus. Dan kalau kita lihat tinggal menjalankan aja untuk vaksinasinya. Jadi memang harusnya dukungan ini memperkuat untuk stabilitas kedepannya. Ya, Mas Odi, oke lah, memang ini masih menjadi momentum yang pas apabila kita masuk begitu di market, dalam artian kita melakukan posisi beli. Tapi tadi juga yang perlu kita garis bawahi, dengan adanya penurunan dari daya beli masyarakat, konsumsi juga melemah, kemudian adanya lagi pembatasan PPKM yang juga diperluas, kemudian bahkan ada beberapa daerah yang sudah menerapkan ganjil genap seperti Bogor yang sudah mulai efektif diberlakukan. Nah, bagaimana? Sektor-sektor apa nih yang Anda jagokan yang bisa dicermati, paling tidak masih bisa memberikan cuan untuk investor maupun trader pasar modal? Iya, kalau kita bicara untuk posisi sekarang, sebenarnya untuk yang bisa survive, untuk dari emiten sendiri ini, kalau kita lihat dari beberapa yang sudah melamporkan yang kuartal keempat kemarin ini, justru sektor consumer yang masih mempunyai posisi yang cukup bagus, walaupun terjadi penurunan, tapi masih dalam posisi net profit, dan kalau saya lihat juga net profit marginnya juga masih posisi di atas 10%. Jadi sebenarnya yang leading di ketika posisi kita seperti pandemi seperti ini adalah memang sektor consumer. Tapi kalau kita lihat dari pergerakan saham consumer memang agak sedikit lambat, dan memang ini lebih ke jangka yang sangat panjang, untuk panjang seperti itu. Oke, sektor consumer ini akan kita coba highlight begitu, tapi tahan dulu penjelasannya, kita akan jeda sebentar Mas Odi. Dan pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda, kami akan kembali usai jeda berikut ini.